masyarakat Jawa Timur, wajib pajak dan wajib retribusi. Kali ini kita bertemu di kesempatan saat ini di PAD Kes Sultan. Jadi PAD Kes ini singkatan dari kepanjangannya pendapatan asli daerah, dan Sultan sendiri itu adalah Surabaya Selatan. Jadi itu nama dari podcast Surabaya Selatan, kita singkat jadi PAD Kes Sultan. Luar biasa loh namanya, Bu ya. Ini sampai nggak tidur semalaman ini. Mikirin namanya nama Sultan. Iya. Sultan kan bagus itu ya, Bu ya. Bagus. Gitu. Nah, jadi karena ini kali pertama kita di sini, kita juga mau perkenalan dulu ya, Ibu ya, Bapak ya. Ini dari saya perkenalan dulu, boleh ya, Ibu ya? Okay. Ya. Jadi nama saya Invita Robayani Safira. Nama bisa dipanggil dengan Cici. Gitu. Nah, di sini langsung saya berhadapan dengan narasumber yang sangat luar biasa. Di sebelah kiri saya ini, di samping saya, beliau seorang PDPP Surabaya Selatan, Bapak Muhammad Kudlori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cici. Selamat siang. Siang, Bapak. Salam sejahtera kepada semua teman-teman juga wajib pajak yang kebetulan mendengarkan acara ini. Iya. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat dan semangat terus ya. Iya. Kita berbincang dengan Pak Dori untuk merefresh kembali kepada Bapak ya. Sebenarnya bagaimana tugas pokok dan fungsi dari Bapenda Jatim ya. Nanti kita akan berbincang terkait itu ya Bapak ya. Yeah. Nah, kemudian di sini juga ada narasumber kita yang kedua, Ibu Dewi Martina Andayani. Beliau sebagai penanggung jawab Jasa Raharja di Surabaya Selatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Cici, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, terima kasih sudah diundang ya. Alhamdulillah, senang Ibu. Nanti bisa diundang lagi. Oh ya Bu ya kita siap. berbincang-bincang lagi ya Bu, boleh ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Kemudian di sini ada narasumber ketiga kita, ada di sebelah hadapan saya. Beliau adalah Pambin 1 KB Samsat Surabaya Selatan dengan Ibu Ibtu Ida Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Cici. Selamat siang Ibu. Terima Sehat kasih Ibu? sudah diundang. Alhamdulillah sehat selalu ya. Narasumber kita kali ini sangat berbahagia mukanya ya. Wajah-wajah yang sangat ceria, sehat. Amin. Mungkin nanti kita lebih enak ngobrolnya ya Bapak Ibu ya. Siap. Kita akan memberikan jawaban-jawaban untuk masyarakat Jawa Timur ya, mungkin yang selama ini masih ada pertanyaan, apa sih Samsat itu, apa sih Jasa Raharja itu, kemudian tugas Polri itu apa sih, gitu Ibu ya. Oke, meski sudah banyak yang tahu, mungkin masih banyak wajib pajak atau wajib retribusi ini di masyarakat Jawa Timur tentunya itu yang bertanya. Untuk Pak Dorin ya Pak, sebenarnya Samsat itu kepanjangan dari apa sih Pak? Terima kasih Mbak Cici. Iya. Betulnya arti kata Samsat itu adalah sistem administrasi manunggal satu atap, kan itu ya. Kebetulan di dalam Samsat itu kita ada 3 instansi, yaitu dari kepolisian, dari Jasa Raharja, juga dari Bapenda, dan tupoksi mereka juga berbeda. Kalau dari kita terkait dengan pembayaran pajak, kemudian kalau dari Jasa Raharja itu mengangkat dengan asuransi kecelakaan, terus sama dari Bu Ida, dari Bu Silian terkait den ya, registrasi dan identifikasi kendaraan gitu ya. Di Samsat itu berarti bekerja sama ya? Bekerja sama ya. Betul. Ibarat satu jiwa ya. Satu jiwa ya. Jadi satu. Iya, jadi satu ya. Menjadi satu. Nah, Samsat Surabaya Selatan ini wilayahnya meliputi mana aja sih Pak? Kalau wilayah Surabaya Selatan ini ya. Kira-kira tugas pokoknya itu apa? Yang pokok sih maksudnya dari Samsat Bapenda, mungkin kita dari lembaga Bapenda ya, itu selain mungkin pajak tahunan kita apa, terus wilayahnya ada di mana aja gitu, mungkin kita bisa membayar pajaknya di mana, mungkin gitu. bisa Bapak menjelaskan kepada masyarakat Jawa Timur di sini Iya. biar lebih mengenal Samsat Surabaya Selatan. Iya, terima kasih Mbak Cici atas waktu yang saya. Kebetulan saya kebetulan sebagai PDPP Surabaya Selatan dan Samsat Surabaya Selatan itu
terdiri dari 8 kecamatan gitu kan ya. Kecamatan, Salah satunya mulai Gayungan, Wiyung, terus ini Kutisari ya, terus ini Ketintan juga ada beberapa itu. Nah, kebetulan dari tugas kita di Samsat yaitu adalah tempat ini untuk pembayaran wajib pajak yang ingin membayar pajak bisa tahunan, mutasi keluar, dapat berkah mutasi masuk, STNK duplikat dan nanti akan ada di bagian masing-masing. Nah, kebetulan dari tujuan yang ada di Samsat itu, kalau mungkin wajib pajak yang terlalu jauh, sebenarnya dari sini dekatnya di daerah Duku Pakis sana itu kan jauh. Kira-kira kalau dari tembus sepeda motor mungkin mobil bisa 1 jam lebih ya gitu ya. Jauh, makanya. Nah, untuk itu kita ada beberapa layanan unggulan. Tujuan layanan unggulan yaitu ini untuk memudahkan wajib pajak, mengakomodir ya biar tidak terlalu jauh karena wajib pajak sudah sadar pajak, taat pajak. Nah, iya kita jemput mereka dengan memudahkan itu dengan layanan unggulan, ada payment point, ada Samsat keliling, ada Samsat corner gitu. Kalau yang di Wiyung ada Samsat keliling di Wiyung yang lokasinya dekat kuliner itu ya, dekat Market Wiyung itu. Kemudian kalau yang di Samsat corner di Royal ada sekalian jalan-jalan ke mall, mau belanja, makan rujak sekalian bayar sana gitu ya. Gitu ya Mbak Iya. Sambil jalan-jalan bayar pajak gitu ya. Kemudian ada di mana Ciwo itu. Ada juga Pak Samsat corner Ciwo mungkin yang kalau sekalian mau belanja yang merek ya gitu ya. Branded ya. Branded itu ya, itu bisa ke sana. Jadi kita beri kesempatan mereka, mempermudah masyarakat untuk bayar pajak, gitu. Oke, menarik sekali nih ternyata ya Bapak. Banyak masyarakat Jawa Timur itu harus tahu tentang Samsat ya, dan khususnya di Samsat Surabaya Selatan. Terima kasih ya Pak Dori atas kesempatannya ini tadi berbincang sedikit ya terkait dengan Samsat. Berikutnya langsung ke narasumber kita yang kedua dengan ada Ibu cantik di hadapan saya. Makasih Mbak. Aduh, Ibu Ida Dewi. Salah. Oh salah. Ibu Dewi. Ibu Ida yang Oh iya. Digabung berarti. Karena cantik semua. Oke, siap. Dewi Ida. Ibu Ida. Ini Dewi. Iya, kalau digabung Dewi Ida. Bukan Dewi Sri, Dewi Ida. Kasihan ini aku. Nanti dia nggak enak aku ngomongnya. Nggak apa-apa Mbak. Ulangi aja ya. Nggak enak tadi. Terima kasih Pak Dori tadi atas sudah berbincang sedikit tentang Samsat ya Pak ya dari Bapenda ya Pak ya. Iya. Kemudian langsung kita lanjut ke narasumber kita yang berikutnya. Ada Ibu cantik di hadapan saya, Ibu Dewi selaku penanggung jawab dari Jasara Harja Surabaya Selatan ya Bu ya. Betul Mbak Cici. Halo. Halo Ibu. Aduh. Jangan susah-susah ya pertanyaannya. Enggak kok Bu, enggak susah kok Bu. Ini enggak masuk ujian kok. Oke, siap. Oke, gimana Bu? Ibu kan dari Jasara Harja ya Bu. Sebenarnya Jasara Harja itu apa sih Bu ya? Iya, sedikit saya informasikan mungkin untuk masyarakat juga yang kurang paham apa itu Jasara Harja dan kadang masih mengiranya ini jasa marga gitu atau Jajami Harja mungkin ya. Jadi ini saya beda ya Bu ya? Iya, beda sekali karena kalau jasa marga kan pengelola jalan tol ya. Yang kita tahu. Nah, kalau Jasara Harja ini sebenarnya BUMN yang dibawahi oleh Departemen Keuangan. Jadi dia ini adalah pelaksana Undang-Undang 33 tahun 1964 dan Undang-Undang 34 tahun 1964 tentang asuransi kecelakaan. Asuransi kecelakaan. Betul. Gitu. Jadi tugasnya Jasara Harja ini ada dua, yaitu memberikan santunan kepada masyarakat. Nah, sebagai masyarakat yang sebagai penumpang umum ataupun yang masyarakat yang terlibat kecelakaan lalu lintas. Gitu. Kemudian yang kedua, tugasnya itu mengelola dana dari masyarakat yang kita himpun nanti yang akhirnya juga kembali ke masyarakat. Iya, betul. Jadi untuk kembali ke masyarakat sebagai bentuk santunan itu. Asuransi itu iya, ya? seperti itu, Mbak. Gitu. Jujur ini saya baru tahu loh Bu ya. Oh iya? Jujur baru tahu. Alhamdulillah ya. Sangat informasi sekali nih Bu. Iya, jadi sekarang
mungkin masyarakat sudah sedikit paham gitu ya. Jadi beda sekali jasa Itu marga dan maksudnya gimana ya Bu? Mungkin ya di sini masyarakat Jawa Timur ini masih bingung ya, asuransi kesehatan, asuransi untuk kecelakaan itu misal bisa dicontohkan seperti apa sih Bu? Apa gimana sih cara mengurusnya atau ya, itu kalau prosesnya gimana asuransi sih ya, Bu, ya? kecelakaan itu kan biasanya dipegang oleh banyak pihak ya, Oh, gitu. pihak swasta Iya. misalnya seperti yang kita tahu. Boleh sebut merek di sini? Boleh nggak ya? Oh, boleh. Boleh Oh, ya. diangguk. Ya Boleh, mungkin Bu. ada Prudensial, itu kan ada beberapa asuransi swasta ya, Iya. dan itu juga bisa meliputi asuransi kesehatan. Iya. Nah kalau Jasara Harja sendiri ini wajib. Oh, Jadi asuransi wajib memang yang wajib ya, Bu, betul, ya? yang include kepada masyarakat saat membayar pajak PKB gitu. begitu. Yang misalnya kita membayar pajak, nah itu juga kita membayar asuransinya. Nanti Iya. yang mungkin akan kita bahas selanjutnya nih ya. Iya. SWDKLLJ seperti itu. SWDKLLJ. Oh, Iya. berarti memang sudah otomatis ya Bu. Jadi di sini masyarakat Jawa Timur ya yang hendak mau membayar pajak tahunannya. Iya. Jadi di situ ada PKB, di samping PKB juga harus ada Jasara Harjanya ya Bu Iya, ya. Itu kalau sudah pasti ya. Sudah pasti. wajib. Mungkin kalau misalnya teman-teman nih bisa dilihat di bukti Notis ya, pembayaran notis ya, aja. bukti pembayaran pajaknya di kolom PKB itu bawahnya ada SWDKLLJ. Nah, itu jadi artinya pertanyaan, Bu. adalah kepanjangannya Iya. adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, jadi kalau misalnya kendaraan nih yang kita Iya. punya ini mengalami kecelakaan lalu lintas Iya. dan mengakibatkan korban kecelakaan, Betul. nah itu kita bisa mengalihkan resiko itu kepada negara, Iya. yaitu Jasara Harja tadi. Berarti sebagai pihak ketiga, Bu? Iya betul, Oh, gitu. pihak ketiga Mbak. Pihak Betul ketiga. sekali Mbak. Aduh, luar biasa. Iya. Padahal baru pertama kali loh. Ini Iya. belajarnya ya di sini. Iya baru Mbak. tahu. Iya. Jadi gitu. seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tidak minta ya, mungkin Iya, ada musibah jangan sampai, Bu, kecelakaan, ya. Iya. iya. Jadi itu bisa dialihkan resikonya melalui asuransi Jasara Harja ini Kalau seperti itu. Kecelakaan tunggal, Bu. Nah, kecelakaan tunggal ini memang di luar jaminan Jasara Harja, Mbak. Oh, gitu. Iya, karena kan di sini pihak ketiga yang Iya. diakibatkan kendaraan yang kita kendarain, Iya. ya. Dan ini asuransi Jasara Harja ini sifatnya subsidi silang. Jadi misalnya nih, Mbak, Iya. kalau ada ini ya, ini sama ini kecelakaan ya, Iya, Bu. tabrakan nih, Tabrakan. dua kendaraan. Iya. Nah, ini dua-duanya ditanggung, Mbak. Oh, gitu. Karena kendaraan A ini menyantuni atau misalnya memberikan jaminan kepada kendaraan yang satu dan yang satu ke yang Juga. lain. Oh, Iya, gitu. seperti itu. Nah, kenapa kecelakaan tunggal ini tidak dapat? Iya. Nah, karena dia tidak ada sifat subsidi silang di situ gitu. Jadi dia hanya laka sendiri seperti itu. Nah, kalau misalnya pejalan kaki dan kendaraan bermotor, nah ini yang dijamin adalah pejalan kaki. kakinya. Iya. Oh, Jadi kalau kendaraan bermotornya memang juga mengalami luka-luka, kebetulan Iya. itu di luar jaminan Jasara Harja juga. Karena kan pejalan kaki tidak mengendarai kendaraan bermotor. Oh, Iya, gitu. seperti itu. Mungkin ada yang kurang dipahamin dari penjelasan saya. Iya. Gimana, Mbak? Kalau saya sih ya cukup ya, Bu ya. Cukup ya? Iya. Iya, jadi memang intinya kan sebagai asuransi ya, Bu. Iya. Asuransi kecelakaan dan sebagai Jasara Harja ini sebagai pihak ketiga ya, Iya, Bu ya. gitu. Jadi jika terjadi kecelakaan ya nggak minta ya, Bu Iya, ya. yang diakibatkan Terus oleh itu kendaraan kita. Berarti kita harus kemana, Ibu? Harus Kalau misalnya terjadi kecelakaan iya. ya jangan sampai jangan ya. sampai ya. Jangan saya juga Iya, ini mungkin contohnya. ada Biarkan ini jadi kerabatnya contohnya. atau ada tetangganya yang mencari info ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan apabila terjadi kecelakaan bisa langsung lapor ke polisi. Oh, gitu. Iya, jadi kita dasarnya adalah laporan polisi. Laporan polisi. Iya, Kalau jadi terjadi kecelakaan gitu iya ya, Bu, ya? betul. Iya. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah membuat laporan polisi. Itu di mana, Bu? Setempat atau Iya, setempat. oke. Kalau misalnya di Surabaya berarti Polres ya. Polres, ah. Seperti itu. Habis Jadi setelah dari polisi itu laporan, saya dapat laporan polisi. Terus jadi saya serah- kalau alhamdulillah sekarang itu sudah ada laporan polisi online. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya dari keluarga korban sudah melakukan pelaporan ke polisi, Iya. kita tidak harus menunggu
cetakannya atau misalnya bukti fisiknya. Nah, itu dari kepolisian sudah membantu menginput. Nah, jadi nanti kita sudah bisa buka dari aplikasi kita bahwa si korban ini sudah lapor polisi. Jadi kita tinggal tindak lanjut saja. Misalnya kalau luka-luka, kita bisa jaminkan perawatannya di rumah sakit, dia di tempat dia dirawat seperti itu. Sangat luar biasa ya Bu ya. Ini ternyata ya baru tahu ini. Iya, betul Mbak. SWD KLLJ itu dari Jasara Harja yang wajib banget untuk masyarakat Jawa Timur untuk selalu membayar ya Bu ya. Selalu membayar setiap tahun ya otomatis. Karena ini banyak jadi pertanyaan Bu. Setiap kalau ada kasir ya Bu tanya apa namanya? Ini PKB harganya sekian, nominalnya sekian, terus kok ada tambahan lagi. Ini ada Jasara Harjanya gitu ya. Iya, betul. Nanti bisa dibantu jelaskan asuransi kecelakaan. Sebenarnya kan ini untuk masyarakat juga. Jadi untuk masyarakat ya. Untuk nanti masyarakat, betul. Untuk resiko yang timbul. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama. Ini sangat mungkin bisa membantu masyarakat Jawa Timur ya. Betul. Sebagai pengetahuan dari Jasara Harja itu apa sih? Itu tadi mungkin sudah bisa menjawab ya. Nanti kalau misal ada kurang-kurang kita bisa ngobrol lagi ya Bu. Atau kalau misalnya kurang paham bisa ke Samsat juga. Di setiap Samsat di daerah ataupun di kota itu pasti ada petugas Jasara Harjanya. Jadi untuk bisa menerima klaim langsung dari masyarakat juga kalau misalnya memang dia tidak tahu nih harus kemana dulu gitu ya, bisa ditanyakan di Samsat terdekat gitu. Ya, begitu masyarakat Jawa Timur ya. Jadi bisa didengerin baik-baik ya tadi gimana. Nanti di akhir ada ujiannya nggak ini? Oke. Nah selanjutnya nih narasumber kita yang ketiga, mohon maaf. Yang ketiga ini beliau juga nggak kalah cantik ya. Ini Ibu Ida Setiawati dari Polri ya Bu ya? Iya betul. Halo Mbak Cici. Halo Ibu, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat selalu Ibu. Alhamdulillah. Gimana kerjaannya Bu? Alhamdulillah lancar. Ya, Bu? Alhamdulillah. Nih pekerjaan Polri ini saya rasa ini pekerjaan yang paling banyak ya Bu. Itu betul nggak sih? Betul ya Bu? Ini di segala sisi kegiatan bangsa, negara, nusa, dimanapun ya Bu ya. Ini bebannya ini berat ya Bu ya. Tapi tetap harus dijalani semangat ya Bu ya. Saya ingat saya itu kalau gini, liburnya kita, siaganya Polri. Kita libur hari raya, Polri siaga, itu kan ya gitu. Betul. Saya ingat saya seperti itu. Liburannya kapan ya Bu? Kayaknya nggak pernah healing ya Bu. Iya. Liburannya pas kapan? Liburannya sambil kerja. Ya bekerja ya. Boleh dijelaskan Ibu, tugas dari Polri di Samsat itu meliputi apa saja sih Bu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kami di Samsat itu lebih kepada identifikasi dan registrasi kendaraan, seperti itu. Jadi mungkin ada kendaraan yang prosesnya selain bayar pajak, mungkin harus ganti plat nomor 5 tahunan, balik nama, mutasi. Proses-proses itu disertai dengan cek fisik. Ya seperti itu. Bisa mungkin ada yang ganti warna juga bisa atau rubah bentuk seperti itu. Kalau cek fisik mungkin banyak masyarakat yang kurang paham, barangkali sedikit saya jelaskan di sini. Kalau cek fisik itu misalnya biasanya sering jadi pertanyaan begini, kendaraannya saya nggak di tempat, nggak di sini, sedangkan saya misalnya contohnya ngurus di Surabaya, kendaraannya misalnya di Madiun atau di Blitar atau di mana, tidak di sini ya. Jadi itu bisa Mbak tetap diurus, namanya itu cek fisik bantuan. Jadi bisa minta bantuan cek fisik di wilayah tersebut. Nanti dari Polres mungkin nanti surat itu yang kemudian dibawa ke Surabaya. Nanti ada pengesahan dari petugas di sana. Sama dengan di luar kota mungkin nanti tergantung kebijakan dari daerah tersebut. Gitu. Itu terkait cek fisik ya Ibu ya, untuk registrasi kendaraan. Rubah bentuk bisa ya Ibu ya? Bisa. Nanti ada rubah wajah. Iya. Nanti ada surat keterangan dari bengkel. Rubah warna bisa. Rubah kendaraan sendiri ya Bu, masing-masing. Iya, beli lagi. Oh gitu ya Bu ya. Kemudian ini Bu, terkait ETLE Bu. Iya betul. Apa sih ETLE itu? Ya, ETLE itu Electronic Traffic Law Enforcement. Jadi lebih mudahnya itu penilangan secara elektronik. Itu Bu. Ya, jadi sekarang mungkin di jalanan itu sudah banyak ya, banyak, Bu. CCTV itu ya. Jadi kalau
misalnya kena melanggar, nanti mendapat surat langsung yang datang ke alamat tujuan. Kemudian setelah itu baru ke Polda untuk pengurusnya seperti itu. Iya Bu, itu banyak saya sampai takut Bu. Oh ya. Iya, ini ada apa nih di CCTV banyak banget ini ya, setiap kali lewat ini ya. Oh gitu proses. Nah terkait etle nih, mungkin bisa Pak Dori mungkin ya bisa bantu jawab ya. Kalau misal saya kena etle, itu saya bisa bayar pajak nggak ya Pak? Tetap bisa membayar pajak atau harus saya urus dulu? Harus saya urus dulu atau bagaimana Pak? Jadi kalau kena etle, biasanya kan muncul ada tilang ya, ada tilang blokir tilang. Jadi harus bayar pajak, dibayar dulu ininya, biar tidak kena blokir gitu ya. Oh gitu. Seperti itu ya. Jadi masyarakat Jawa Timur di sini ya, yang kena etle dapat laporan surat cinta ya. Ini harus segera diurus supaya bisa segera membayar pajak kendaraan bermotornya. Gitu ya Pak Dari. Iya. Mbak, boleh saya tambahin? Boleh Bu, monggo. Berkaitan dengan informasi-informasi di Samsat berkaitan dengan mungkin plat nomor atau STNK. Nah sekarang ini memang banyak menjadi pertanyaan, STNK ini kan banyak yang tidak dapat STNK-nya, tapi pengganti STNK yang distempel di notis pajaknya. Jadi memang karena adanya keterlambatan material, jadi memang sekarang ini yang masih proses dan sudah bisa diambil itu pengurusan bulan Juni dan Juli. Untuk selanjutnya nanti ada pemberitahuan lebih lanjut untuk pengambilan yang bulan selanjutnya. Langsung ke Samsat Induk ya Bu ya? Iya betul. Untuk mengambil yang asli ya? Iya betul. STNK aslinya ya Bu ya? Gitu. Ya kemudian plat nomor, sekarang kan plat nomor itu sudah berwarna putih. Tapi kemarin itu memang kebetulan kita punya Instagram juga ya Pak ya, Samsat itu mereka bertanya, saya kemarin dapat platnya putih tapi tulisan di STNK masih hitam. Memang karena kita masih masa transisi Mbak, jadi masih ada pembaruan sistem yang mana memang belum tertera di situ, tapi tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya Bu ya? Betul. Nah mungkin dari Pak Dori ada tambahan lagi sebelum kita tutup perbincangan ini, atau mungkin dari Ibu Dewi? Udah selesai ya? Cepat ya? Iya. Ya ini mungkin ini aja kepada wajib pajak yang ada di seluruh Jawa Timur. Mari, kebetulan kan ini ada program kebijakan dari gubernur tentang pemutihan pajak. Ini kan tadi saya belum dibahas ya. Nah, sekalian sosialisasi kepada wajib pajak. Ayo kita manfaatkan kebijakan yang diberikan oleh Ibu Gubernur ini. Apalagi sekarang ini sudah dikembangkan lagi, ada mulai kemarin itu Mbak Cici, ada gubernur memberikan kebijakan pembebasan pajak 0%. Tapi tidak semuanya, hanya untuk ojol, roda 2 dan mikrolet. Mikrolet itu apa? Mikrolet yang mobil yang tempat duduknya menyamping. Yang menyamping. Jadi saling bertatapan muka. Berhadapan-hadapan. Bemo, kayak kalau di sini line A, line P, line apa kan itu ya. Line apa lagi masih banyak ya? Iya, masih banyak ya. Terus kalau yang di daerah kebetulan di daerah itu ada angkot kan itu ya, angkutan desa ya. Yang paling gampangnya bilang bemo ya Wida ya. Nah ini kebetulan kebijakan ini berlaku mulai tanggal 19 September sampai dengan 15 Desember. Jadi Bapak Ibu yang kebetulan mungkin dampak dari kenaikan BBM ini, akhirnya uang yang harusnya diberikan untuk membayar ketaat pajak kemudian harus tersita dengan pembelian BBM. Nah ini gubernur memberikan keringanan. Jadi untuk pajak yang tahun 2022 masalahku ini 0%. Ya. Cuman pajak loh ya, bukan asuransi kecelakaan ya Wida ya. Mbak Dewi ya, bukan. Betul ya. Jadi jangan salah. Iya, hanya pajaknya dihapus, cuman asuransi tetap kan gitu ya. Wajib untuk karena asuransi tidak ada pemutihan itu dihapus. Karena masa asuransi kecelakaan kamu udah hapus, enggak ada kan itu kan dia ada. Bingung dong. Bingung iya. Jadi itu sangat luar biasa ya Pak, sangat meringankan beban masyarakat khususnya yang ojol dan kendaraan mikrolet ya Pak ya? Iya, mikrolet ya. Kemudian dia itu menunjukkan apa sih Pak kalau misal ini loh aku ojol gitu? Nah, jadi gini misalkan mereka datang ke Samsat menunjukkan akun, ya, terus KTP-nya sesuai dengan STNK-nya, terus kartu ojolnya itu nanti di sana dibuat pernyataan dan kita sudah punya aplikasi dari ini sudah connect ya langsung gitu. Mudah kok, mudah. Dan harus kendaraan pribadi ya Pak?
atau gimana? Identitasnya sama dengan STNK dan pemiliknya gitu. Misalkan kalau Mbak Cici punya bukan nama Mbak Cici nggak bisa. Kan persyaratan bayar pajak kan harus identitas asli ya gitu Bu. Jadi ya. Harus yang bersangkutan ya Pak ya. Iya, STNK karena asli, iya KTP seperti biasa. Nanti ada surat pernyataan ya Pak. Ada pernyataan dengan ini Bapak ini memang benar-benar ojol kan gitu ya. Ya itu. Biasa loh Pak, lumayan loh Pak. Lumayan. Sekarang PKB motor aja berapa Pak? Paling kurang lebih sekitar 300 iya ya, Pak, lumayan. lumayan dihapuskan loh itu gue. Itu beli dawet bisa banyak ya. Oh iya, seember kayaknya. Kayaknya Pak Dora suka dawet ya. Iya iya. Dawet ayu. Ayu. Oh nyebut nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Mas. Nggak apa-apa sih ya iya. Biar nanti karena yang naras ini yang teman-teman saya semua cantik-cantik, saya selalu bilang ayu. Iya iya. Oke, ini mungkin ada tambahan lagi dari Bu Dewi, mungkin Bu Ida. Udah. Sudah terkait cukup. Jasara Harja Polri. Sudah mungkin. Terima kasih. Ini wah menarik sekali nih perbincangan kita pada siang hari ini yang semoga ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Jawa Timur, semoga sebagai pengetahuannya juga dan nggak bosen ya untuk diundang lagi ya. Insya Allah, supaya kita bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat juga ya. Gitu. Nah, akhir kata saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu di lain episode berikutnya. Salam jiwa-jiwa Sultan, PADK Surabaya Selatan.